Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di kelas praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Jadi di video kali ini kita bakal membahas tentang jurnal umum. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian, fungsi, manfaat, bentuk jurnal umum, prinsip jurnal umum, mekanisme debit kredit dan juga contoh soal. Nah, sebelum masuk ke materinya, aku mau nanya dulu nih, kalian udah tahu belum sih apa itu jurnal umum? Nah, kalau teman-teman belum tahu, aku mau ngejelasin sedikit tentang jurnal umum. Jadi, jurnal umum itu merupakan pencatatan segala jenis transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan dalam suatu periode tertentu. Umumnya, jurnal umum ini digunakan pada perusahaan jasa, dikarenakan dapat dicatat secara kronologis, sedangkan dalam perusahaan dagang akan lebih mudah jika dicatat dengan jurnal khusus. Tujuan dari pembuatan jurnal umum ini diantara untuk melakukan identifikasi. Nah, identifikasi di sini yaitu untuk semua jenis transaksi yang terjadi di perusahaan itu. Yang kedua, untuk melakukan penilaian dari performa keuangan di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga yaitu untuk melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi ataupun beberapa transaksi dalam perusahaan. Dan yang keempat yaitu untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun yang sesuai dengan transaksinya. Nah, materi selanjutnya yaitu fungsi dari jurnal umum. Jurnal umum sendiri punya 5 fungsi penting, yaitu yang pertama, fungsi historis. Nah, fungsi historis ini tuh di jurnal umum dicatat secara kronologis dan juga sistematis, sehingga tiap transaksinya itu harus dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Jadi dalam jurnal umum ini bisa menggambarkan bagaimana kegiatan sehari-hari dalam perusahaan itu sendiri. Yang fungsi yang kedua yaitu fungsi pencatatan. Fungsi ini untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, baik perubahan kekayaan, modal, biaya dan juga pendapatan itu harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum, sehingga dalam laporan keuangan itu akan lebih mudah jadi dapat dicatat secara lengkap. Yang ketiga yaitu fungsi analisis. Jadi jurnal umum ini merupakan hasil analisis dari setiap transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Jadi merupakan debitan dan kreditan akun yang berpengaruh. Jadi analisis ini tuh merupakan penggolongan nama akun dan catatan debit atau kredit beserta dengan jumlahnya. Yang keempat yaitu fungsi instruksi. Jadi di sini itu fungsi dari jurnal untuk memberikan instruksi ataupun petunjuk dalam proses pencatatan data dan ke buku besar. Yang terakhir yaitu yang kelima, fungsi informatif. Jadi fungsi informatif di sini, catatan dari jurnal umum itu merupakan sebuah informasi ataupun penjelasan mengenai setiap bukti transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Jadi dapat mempermudah kita dalam mengetahui bagaimana kegiatan dari perusahaan itu sendiri. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari jurnal umum. Nah, dari pencatatan menggunakan jurnal umum ini terdapat beberapa manfaat yang akan kita peroleh. Yang pertama, kita dapat mengetahui informasi terkait pertambahan atau pengurangan suatu akun dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, kita dapat mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu akun atau lebih akun. Yang ketiga, kita dapat mengetahui jumlah yang akan dicatat pada sisi debit atau pada sisi kredit, yang mana jumlah keduanya itu harus seimbang. Dan yang keempat, kita dapat mengetahui jumlah keseluruhan yang sudah diposting ke dalam buku besar melalui kolom referensi nomor akun. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk jurnal umum. Nah, pada pembahasan ini kita akan belajar bagaimana membuat jurnal umum. Nah, dalam membuat jurnal umum ini, langkah yang pertama yaitu menuliskan judul. Judul ini terdiri dari 3 baris. Baris yang pertama menunjukkan nama perusahaan, baris yang kedua menunjukkan jenis laporan atau jenis pencatatan, yang ketiga menunjukkan periode pencatatan. Nah, setelah menuliskan judul, kita akan membuat tabel jurnal umum. Tabel jurnal umum ini terdiri dari 5 kolom, dimulai dari kolom paling kiri yaitu tanggal, kemudian kolom keterangan, dilanjut kolom referensi, kemudian kolom debit, dan terakhir kolom kredit. Kemudian pada baris paling bawah tabel terdapat baris total, yaitu untuk menjumlahkan seluruh total pada sisi debit dan sisi kredit. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip jurnal umum. Nah, dalam membuat jurnal umum ini terdapat beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengidentifikasi
bukti transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan seperti memo, kwitansi, faktur, invoice, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi akun mana yang akan mengalami pengaruh dari transaksi yang terjadi, kemudian mengklasifikasikannya dalam jenis harta, utang, atau modal. Yang ketiga, menentukan pengurangan atau penambahan terhadap akun yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Yang keempat, mengkategorikan kredit atau debit akun yang berhubungan dengan transaksi yang terjadi. Dan yang terakhir, membuat catatan transaksi ke dalam bentuk jurnal umum berdasarkan bukti transaksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme debit dan kredit. Setiap orang yang belajar akuntansi ini harus mengetahui mekanisme debit dan kredit. Mengapa demikian? Karena mekanisme debit dan kredit ini sangat penting untuk pencatatan transaksi. Lalu, bagaimana sih mekanisme debit dan kredit ini? Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai akun-akun yang digunakan ya, seperti akun harta, akun utang, akun beban, akun modal, dan akun pendapatan. Lalu untuk akun harta ini bagaimana mekanisme debit dan kreditnya? Untuk akun harta ini mekanisme debit dan kreditnya itu apabila bertambah terletak di debit dan apabila berkurang terletak di kredit. Begitupun dengan akun beban, apabila bertambah terletak di debit dan apabila berkurang terletak di kredit. Sedangkan untuk akun utang, pendapatan, dan modal ini apabila bertambah terletak di kredit dan apabila berkurang terletak di debit. Untuk saldo normalnya sendiri ini mengikuti akun-akun saat mengalami penambahan. Seperti apabila akun yang terletak di debit, maka saldo normal akun yang terletak di debit. Begitupun dengan akun beban, apabila akun beban terletak di debit, maka saldo normalnya terletak di debit. Kemudian apabila akun utang, pendapatan, dan modal terletak di kredit, maka saldo normalnya juga di debit. Oke, tadi kita sudah membahas materi mengenai jurnal umum dari definisi, fungsi, manfaat, tujuan, mekanisme debit dan kredit, dan bentuk jurnal umum. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai contoh soal dari jurnal umum itu sendiri. Kali ini kita akan membahas transaksi dari perusahaan Salon Rara Kartika pada November 2022. Untuk transaksi pertama yaitu pada tanggal 1 November 2022, Bu Rana menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 30 juta sebagai modal awal. Sebelum kita membuat jurnal umum, kita harus mengetahui analisisnya terlebih dahulu. Apabila Bu Rana ini menyetorkan uangnya ke perusahaan, berarti bunyinya adalah kas akan bertambah dan modal juga akan bertambah. Kas dan modal ini apabila bertambah terletak di mana? Kas kalau bertambah terletak di bagian debit dan modal bertambah terletak di bagian kredit. Jadi jurnalnya kas bertambah di debit, modal terletak di kredit masing-masing 30 juta. Transaksi kedua pada tanggal 5 November 2022, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Pada transaksi ini, akun apa aja sih yang terdampak? Apabila perusahaan meminjam uang ke bank, maka kas akan bertambah dan utang juga akan bertambah. Kalau kas bertambah terletak di debit dan kalau utang bertambah terletak di kredit. Jadi jurnalnya kas di debit, utang di kredit masing-masing 10 juta. Transaksi yang ketiga, pada tanggal 12 November 2022, membeli peralatan salon seharga 4 juta. Akun apa aja yang terdampak? Apabila membeli peralatan, maka peralatan akan bertambah dan kasnya akan berkurang. Maka peralatan bertambah terletak di debit dan kas berkurang terletak di kredit. Jurnalnya peralatan, debit, kas kredit masing-masing 4 juta. Transaksi yang keempat, pada tanggal 25 November 2022, Bu Rara membayar gaji pegawai sebesar 1 juta. Akun yang terdampak apa aja? Akun yang terdampak yaitu beban gaji bertambah terletak di debit dan kas berkurang karena membayar gaji terletak di kredit. Jadi jurnalnya beban gaji debit, kas kredit masing-masing 1 juta. Selanjutnya transaksi kelima,
tanggal 30 November 2022 berharap menerima pendapatan salon sebesar 10 juta. Namun apa artinya bahwa pada transaksi ini akun kas akan ditambah karena menerima pendapatan dan pendapatan juga bertambah. Jadi kas apabila bertambah terletak di debit dan pendapatan apabila bertambah terletak di kredit. Jadi jurnalnya kas debit, pendapatan salon di kredit masing-masing 10 juta. Untuk bentuk jurnal umum cara menyeluruh dari transaksi salon neraca kita adalah sebagai berikut. Dari contoh soal tersebut, semoga teman-teman makin paham nih akan jurnal umum dan pencatatan jurnal umum. Oke teman-teman, itu tadi materi mengenai jurnal umum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk segala kesalahan yang terjadi dari sengaja maupun tidak disengaja kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Jangan lupa kutipan dari Nadiem bahwa setiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa berdiri semangat ini, jadi tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.